Malam itu, langit di atas lembah Cakrawala seperti diliputi kain hitam yang pekat, tanpa sebutir bintang pun berani menampakkan diri. Di tepi sungai yang berliku panjang, seorang lelaki berdiri tegak, membiarkan angin malam merobek sunyi dengan desah yang dingin. Dialah Sora Wisesa, sosok yang telah lama menjadi bisik-bisik rakyat, sebagian menyebutnya pelindung rahasia kerajaan, sebagian lagi menganggapnya pertanda kutukan yang diturunkan leluhur. Jubah biru kelam yang ia kenakan berkibar pelan, menyembunyikan tubuh kekar dengan bekas luka masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan matanya menembus permukaan air sungai, seakan mencari jawaban yang tidak bisa ditemukan pada manusia manapun. Mata itu hitam legam, dingin namun berapi, seperti bara yang terbungkus es. Di pipinya, bekas cicir tipis membuatnya tampak lebih keras, tanda pertempuran yang pernah ia hadapi saat mempertaruhkan nyawa. Rambutnya, panjang terurai hingga bahu, diikat sebagian dengan tali kulit yang sama tuanya dengan keris pusaka yang menggantung di pinggangnya. Di antara cahaya rembulan yang samar, sosoknya tampak seperti bayangan antara manusia dan legenda. Di seberang sungai, dari kejauhan, lampu obor desa berkedip-kedip. Warga lembah Cakrawala yang sederhana itu tidak pernah benar-benar tidur nyenyak bila nama Sora Wisesa terdengar. Mereka mengingat peristiwa 7 tahun silam, ketika badai dan kilat datang tiba-tiba setelah ia mengucapkan mantra di puncak bukit. Sejak saat itu, cerita tentang kesaktiannya menjadi api gosip yang terus menjalar dari rumah ke rumah. Ada yang percaya ia mampu memanggil angin, ada pula yang yakin ia bisa melihat masa depan dari pantulan air sungai. Namun bagi Sora sendiri, kesaktian itu bukanlah kebanggaan, melainkan beban. Ia tahu, darah yang mengalir di tubuhnya adalah warisan dari leluhur yang pernah bersumpah menjaga keseimbangan dunia. Setiap ajian yang ia kuasai harus dibayar dengan bagian dari dirinya, entah berupa tenaga, jiwa, atau bahkan kenangan masa lalu. Tak jarang, ia terbangun di tengah malam dengan ingatan yang hilang, wajah orang-orang yang dulu dicintainya lenyap dari benak, diganti bayangan pertempuran yang tak pernah selesai. Kesaktiannya adalah kekuatan sekaligus kutukan. Di malam yang sunyi itu, suara langkah kaki samar terdengar mendekat dari balik pepohonan. Sora tidak menoleh, tapi tangannya secara naluriah menyentuh gagang keris pusaka di pinggangnya. Udara di sekitarnya mendadak menegang, seolah seluruh alam tahu sesuatu akan terjadi. Seekor burung hantu melintas cepat di atas kepala, menjerit nyaring lalu menghilang ke kegelapan. Sora menutup matanya sejenak, lalu berbisik lirih dengan suara serak, bayangan itu datang lagi. Suara langkah yang semula samar kini semakin jelas, memecah kesunyian malam. Dari balik pepohonan muncul sosok tua dengan tongkat kayu berukir, jubahnya lusuh, namun matanya menyala dengan kilatan kebijaksanaan sekaligus bahaya. Dialah Resi Gunawipra, guru sekaligus pengawas rahasia para pewaris ajian leluhur. Kehadirannya selalu menandakan dua hal, ujian atau peringatan. Sora Wisesa menundukkan kepala sekilas, bukan sebagai bentuk hormat penuh, melainkan pengakuan bahwa ia tahu gurunya tak mungkin datang tanpa alasan besar. Resi Guna berhenti beberapa langkah di hadapan muridnya, memandangi wajah keras yang dibentuk oleh luka masa lalu. Sora, ucapnya pelan, aku mencium jejak aji sukma lelana dari tubuhmu. Kau tahu itu ajian terlarang, ditutup sejak perang antara dinasti kembar 2 abad lalu. Sora tidak segera menjawab, matanya tetap terpaku pada permukaan sungai yang memantulkan bayangan samar. Dalam hatinya, ia tahu kebenaran itu tak bisa disangkal. Ia memang telah membuka segel ajian itu, bukan karena keinginan, melainkan karena keadaan yang memaksa. Beberapa pekan sebelumnya, ketika desa Lembah Cakrawala diguncang oleh gelombang banjir besar, Sora terpaksa melantunkan mantra yang sudah lama terhapus dari ingatan para pendeta. Ajian Sukma Lelana memungkinkan dirinya mengendalikan aliran air, mengalihkan arus agar tidak menghanyutkan seluruh permukiman. Nyawa ratusan warga terselamatkan malam itu, tapi dengan harga yang mahal. Sejak saat itu, Sora sering merasa tubuhnya ringan seakan melayang, pikirannya terlepas dari raganya, dan bayangan asing menghantui tidurnya. Itu adalah tanda jelas bahwa ajian tersebut mulai merenggut kendali. Resi Guna melangkah lebih dekat, menancapkan tongkat ke tanah, membuat getaran kecil yang merambat ke akar-akar pohon. Kesaktianmu adalah anugerah, tetapi bila melampaui batas, ia berubah menjadi pedang bermata dua, katanya tegas. Ajian itu akan menelan jiwamu bila terus digunakan. Kau bisa menjadi raja di dunia ini, atau hanya tinggal nama dalam nyanyian kelam. Kata-kata itu membuat dada Sora terasa berat.
Ia ingin membela diri, menjelaskan bahwa tindakannya murni untuk menolong, namun ia juga tahu setiap alasan tidak akan menghapus akibat yang sudah berjalan. Di dalam dirinya, suara lain mulai berbisik, lirih, namun menusuk telinga. Itu suara dari pusaka keris yang tergantung di pinggangnya, warisan leluhur yang seolah hidup dan sadar. Jangan dengarkan orang tua itu, Sora, bisik suara itu, dingin dan meyakinkan. Ajian Sukma Lelana adalah bagian dari takdirmu. Kau dilahirkan untuk menguasai kekuatan ini, bukan untuk mengekangnya. Sora menutup matanya, jantungnya berdegup lebih cepat. Dua suara, guru dan pusaka, bertarung dalam batinnya. Malam menjadi saksi, bahwa kesaktian sejati bukan hanya tentang menguasai dunia, tetapi juga menguasai diri sendiri. Tak lama setelah suara keris itu membisikkan godaan, langit yang tadinya kelam bergetar oleh guntur yang datang tanpa awan. Dari atas hutan terdengar gelegar panjang, diikuti cahaya merah menyambar dari balik awan tipis. Resi Gunawipra mendongak, wajahnya berubah muram. Ini bukan hujan biasa, gumamnya. Langit memberi pertanda, ada sesuatu yang sedang dibangkitkan. Sora ikut menatap ke atas, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, pertanda langit bukan sekadar permainan alam, melainkan isyarat dari keseimbangan jagat yang mulai goyah. Burung-burung malam yang biasanya bersembunyi kini berterbangan kacau, berterbangan ke segala arah dengan jeritan panik. Sungai yang tadi tenang beriak aneh, seolah airnya bernafas. Sora merasakan getaran pada tanah di bawah kakinya, samar tapi pasti, seperti langkah kaki raksasa yang sedang mendekat dari kedalaman bumi. Ia menggenggam gagang keris pusaka lebih erat, sementara suara bisikan dari dalamnya semakin jelas. Itu adalah panggilan untukmu, suara itu menekankan. Hanya pewaris sejati yang mampu menjawab. Resi Guna menatap muridnya tajam, matanya berkilat seperti bara. Sora, dengarkan aku. Pertanda ini muncul karena ajian yang kau buka. Alam tidak tinggal diam bila keseimbangan dilanggar. Akan datang makhluk penagih, penguasa dari dunia yang berbeda, mencari siapa yang berani mengusik gerbang lama. Kata-kata itu membuat dada Sora terasa sesak. Ia ingat legenda yang sering diceritakan para tetua desa, makhluk penjaga gerbang, sosok yang menampakkan diri hanya bila manusia menggunakan kekuatan terlarang. Dan kini, pertanda itu jelas-jelas hadir di hadapannya. Angin malam berubah menjadi hembusan panas, membawa aroma besi terbakar. Dari balik awan merah, tampak kilatan menyerupai wajah raksasa dengan mata berapi, menatap lurus ke arah Sora. Hanya sekejap, tapi cukup membuat jantungnya berdegup tak karuan. Resi Guna segera menancapkan tongkatnya ke tanah, membaca mantra penolak bala, namun cahaya merah itu menembus segalanya, seolah hanya mengincar satu orang, Sora Wisesa. Tubuh Sora terasa berat, namun sekaligus ringan, seperti ada kekuatan yang mencoba menarik raganya keluar dari tubuh. Dalam kepanikan itu, Sora memejamkan mata, mencoba melawan tarikan gaib yang seolah ingin memisahkan jiwa dan raga. Bisikan keris semakin lantang, menuntun dengan nada penuh keyakinan, buka saja pintunya, dan semua akan tunduk padamu. Tetapi gema suara gurunya yang tegas masih terngiang, kau akan hilang bila menyerah pada ajian terlarang. Dua suara itu berbenturan, sementara langit terus menyala. Di titik itulah, Sora sadar bahwa takdirnya sedang diuji, dan setiap pilihan akan menentukan nasib bukan hanya dirinya, melainkan seluruh lembah. Tanah di tepi sungai mendadak berguncang hebat, retakan kecil menjalar seperti urat-urat api, memancarkan cahaya merah dari dalam bumi. Suara berat, seperti gemuruh ribuan batu runtuh sekaligus, terdengar dari celah-celah tanah itu. Dari kegelapan retakan, asap hitam pekat menyeruak, membawa bau belerang yang menusuk hidung. Resi Gunawipra menancapkan tongkatnya lebih dalam ke tanah, mencoba menstabilkan energi liar yang memancar, sementara Sora hanya berdiri terpaku, merasakan hawa panas menjilat kulitnya. Ia tahu, saat itu ia tidak sedang berhadapan dengan manusia, melainkan sesuatu yang berasal dari balik gerbang kuno. Perlahan, sebuah tangan raksasa muncul dari celah bumi. Jari-jarinya panjang, hitam legam, dan di sela-selanya menyala bara merah membara. Disusul kepala besar dengan sepasang mata menyala seperti obor. Makhluk itu mengangkat tubuhnya keluar, sosok menyerupai raksasa purba dengan kulit berlapis batu vulkanik, seakan baru saja keluar dari perut gunung berapi. Nafasnya mengeluarkan asap, suaranya berat dan dalam. Siapa yang berani membuka segel Sukma Lelana? Suaranya bergema hingga ke puncak-puncak bukit, membuat burung dan hewan liar berlari tunggang langgang meninggalkan hutan.
Resi Guna mengangkat tangannya, mencoba menangkis tatapan mata api makhluk itu dengan mantra penutup. Dia hanyalah muridku, belum waktunya kau menuntut, serunya lantang. Namun makhluk itu tidak memandang sang resi, melainkan menunduk langsung pada Sora. Tatapan api itu menembus hingga ke sumsum tulang, membuat Sora hampir kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, ia merasa seluruh rahasia hidupnya terbuka, semua ingatan, luka, bahkan ketakutan terdalamnya terlihat jelas oleh makhluk itu. Dan yang paling menakutkan, makhluk tersebut tersenyum tipis, tanda ia menemukan apa yang dicari. Pewaris darah terpilih, gumam makhluk itu, suaranya bagai guntur di dalam gua. Kekuatan ini mengalir di nadimu. Kau tak bisa lari, kau harus membayar harga dari ajian yang telah kau bangunkan. Kata-kata itu membuat tubuh Sora bergetar. Dalam hatinya, suara keris semakin nyaring, menyambung ucapan sang raksasa, terimalah, itu adalah takdirmu. Hanya dengan menguasai mereka, kau bisa berdiri di atas semua. Namun wajah Resi Guna tampak pucat, ia tahu makhluk ini adalah penagih gerbang, penjaga keseimbangan yang tak pernah salah alamat. Sora mengangkat kepalanya, menatap lurus pada mata api makhluk itu. Jantungnya berdegup, tubuhnya terbelah antara dua kutub, ajaran gurunya untuk menjaga keseimbangan, dan bisikan pusaka yang mendorongnya untuk meraih kekuasaan. Di tengah pertarungan batin itu, langit semakin merah, cahaya menyilaukan memancar dari celah bumi, dan suara raksasa kembali menggema, pilihlah, manusia. Menjadi penguasa gerbang, atau menjadi tumbal penutupnya. Kata-kata itu mengunci udara, membuat semua menjadi hening sesaat. Hanya degup jantung Sora yang terdengar, menandakan keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Sora berdiri di antara dua dunia, di belakangnya Resi Guna Wipra dengan tongkat penuh mantra, di hadapannya makhluk penagih gerbang dengan mata api yang menyala. Hatinya bagaikan medan perang, dihantam dua suara yang saling bertentangan. Bisikan keris pusaka yang menggantung di pinggangnya semakin memekakkan telinga, menawarkan kejayaan dan kekuasaan tak terbatas. Sementara suara gurunya yang bergetar namun tegas mengingatkannya akan tanggung jawab menjaga keseimbangan jagat. Malam itu, tepi sungai Lembah Cakrawala menjadi panggung dari pilihan terbesar dalam hidupnya. Keringat dingin menetes dari kening Sora meski hawa sekitar membara. Tangannya bergetar ketika menyentuh gagang keris, jari-jarinya kaku seolah tertahan kekuatan gaib. Ia menutup mata sejenak, membiarkan kenangan masa lalu mengalir. Wajah ibu yang samar, suara tawa masa kecil, serta ingatan akan orang-orang desa yang diselamatkannya dari banjir. Semua hadir dalam benaknya seperti kilatan cahaya yang sebentar lalu hilang. Semakin ia mencoba mengingat, semakin terasa bahwa ingatan itu rapuh, terancam dilenyapkan oleh kutukan ajian yang ia gunakan. Resi Guna melangkah maju, bersuara lantang di tengah deru energi yang tak terkendali. Sora, ingatlah, kekuasaan yang lahir dari ajian terlarang hanya akan menghabisimu. Kau bukan dilahirkan untuk menjadi raja atas dunia, melainkan penjaga agar dunia tetap utuh. Jangan biarkan darah leluhurmu dicemari nafsu kekuasaan. Suara itu menembus kabut batin Sora, membuatnya kembali teringat sumpah lama yang pernah ia ucapkan sebagai murid, melindungi, bukan menguasai. Namun tatapan makhluk raksasa di hadapannya semakin menusuk, menawarkan jalan pintas menuju keagungan. Makhluk itu mengulurkan tangan besarnya, jari-jari seperti bara yang siap menggenggam. Pilihlah, pewaris, ujarnya, suara bergema menembus bumi. Bersama kami, kau akan memegang kunci segala gerbang. Semua makhluk akan tunduk padamu. Jika tidak, kau akan lenyap menjadi abu, bersama semua yang kau lindungi. Kata-kata itu disertai dentuman keras dari perut bumi, membuat air sungai meluap, pepohonan bergetar, dan burung-burung terakhir berterbangan panik. Malam berubah menjadi neraka yang hanya menunggu jawaban seorang manusia. Sora membuka matanya, tatapannya tajam, penuh keraguan sekaligus keberanian. Ia tahu setiap pilihan membawa harga, tidak ada jalan tengah. Di satu sisi, ia bisa menguasai kekuatan yang bahkan para raja pun tak mampu raih, namun dengan risiko kehilangan dirinya sendiri. Di sisi lain, ia bisa menolak dan mungkin binasa, tapi setidaknya menjaga agar gerbang tetap tertutup. Ia menarik napas panjang, menggenggam keris dengan kedua tangan, dan berkata lirih namun jelas, bila aku harus memilih, maka biarlah pilihanku menjadi ujian terakhir bagi darahku. Kata-kata itu membuat langit bergetar, seakan menunggu keputusan akhir yang akan segera terjadi. Begitu kata-kata itu meluncur dari bibir Sora, bumi seakan menjawab dengan ledakan dahsyat.
Retakan tanah menganga lebih lebar, menyemburkan api dan asap hitam pekat yang menelan langit malam. Makhluk penagih gerbang mengangkat tubuh raksasanya sepenuhnya, berdiri dengan tinggi menjulang hingga pucuk pohon tak lagi menyentuh bahunya. Matanya yang menyala bagai obor menyorot Sora, seolah melihat mangsa yang akhirnya rela menyerahkan diri. Namun justru saat itu, Sora menggenggam keris pusaka dengan kedua tangan, membiarkan cahaya kebiruan keluar dari bilahnya, memecah kegelapan malam. Resi Gunawipra segera melantunkan mantra panjang, suaranya bergetar namun kuat, menciptakan lingkaran cahaya pelindung di sekeliling muridnya. Sora, jangan biarkan ajian itu menguasaimu, arahkan pada keseimbangan. Teriaknya di tengah gemuruh bumi. Sora hanya mengangguk tipis, lalu melangkah maju, menatap raksasa penjaga dengan mata penuh tekad. Dalam sekejap, tubuhnya dipenuhi aura biru yang berputar, membuat jubahnya berkibar seperti sayap. Api dan angin berputar di sekitarnya, seakan alam turut memilih berpihak dalam pertarungan ini. Raksasa itu mengangkat tangan, menghantam tanah dengan telapak raksasanya. Gelombang energi merah memancar seperti badai, menghancurkan pepohonan dan membuat sungai terbelah dua. Namun Sora melompat tinggi, kerisnya berputar, memotong arus energi itu menjadi dua aliran cahaya yang lenyap ke udara. Benturan keduanya menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga, hingga bebatuan terlempar ke segala arah. Tubuh Sora terhuyung, tapi tatapannya tetap tak goyah. Ia tahu ini bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan ujian jiwa yang menentukan nasib dunia. Bisikan keris kembali terdengar, kali ini lebih nyaring dan memaksa. Gunakan aku sepenuhnya, Sora. Biarkan kekuatan leluhur mengalir tanpa batas. Hanya dengan begitu kau bisa menumbangkan makhluk ini. Sora menggertakkan gigi, mencoba mengendalikan dirinya. Setiap kali ia membiarkan bisikan itu masuk, kekuatan di tubuhnya meningkat, tetapi bagian dari jiwanya terasa terkelupas. Resi Guna melihat hal itu, wajahnya muram, sadar bahwa muridnya sedang berjalan di tepi jurang. Namun pertempuran tidak memberi ruang untuk ragu. Pertarungan terus berkobar. Makhluk penagih mengeluarkan suara teriakan panjang, membuat getaran yang hampir merobek telinga manusia biasa. Ia menyapu udara dengan tangannya, menciptakan badai api yang melahap hutan. Sora melompat ke depan, berputar di udara, lalu menancapkan kerisnya ke tanah. Seketika, lingkaran cahaya biru menyebar, menahan gelombang api agar tidak mencapai desa di kejauhan. Benturan dua kekuatan itu menghasilkan ledakan cahaya yang menyilaukan, membuat langit malam seakan pecah. Di tengah kilatan itu, sosok Sora tampak kecil dibandingkan lawannya, namun matanya menyala dengan keberanian yang tak bisa dipadamkan. Pertarungan yang mengguncang langit itu memaksa Sora menggali kekuatan terdalamnya. Namun di balik setiap tebasan keris, ia merasakan aliran asing yang semakin kuat, seakan ada sesuatu yang terbangun dari dalam darahnya. Cahaya biru di tubuhnya berubah menjadi perpaduan ungu dan perak, warna yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Raksasa penjaga gerbang terhenti sejenak, menatapnya dengan sorot mata api yang kali ini bukan hanya marah, melainkan juga takjub. Akhirnya, darah itu muncul lagi, gumam makhluk itu, seakan mengenali sesuatu yang telah lama hilang dari dunia manusia. Resi Gunawipra yang masih berdiri di tepi medan pertempuran menegang. Matanya membelalak, tongkatnya bergetar. Tidak mungkin, darah Cakrawangsa, bisiknya. Nama itu hanya dikenal dalam kitab-kitab kuno yang bahkan para resi enggan membacanya. Konon, Cakrawangsa adalah garis keturunan dari manusia dan makhluk langit yang pernah bersatu pada zaman purba. Mereka mewarisi kekuatan luar biasa, mampu menyeimbangkan atau menghancurkan jagat raya, tergantung jalan yang mereka pilih. Sora tidak pernah tahu, bahwa darah yang mengalir di nadinya membawa sejarah sebesar itu. Dalam kebingungan, Sora mendengar suara baru, bukan dari keris ataupun gurunya. Suara itu dalam, bergema dari dalam jiwanya sendiri. Engkau adalah pewaris terakhir, Sora. Leluhurmu meninggalkan segel dalam darahmu, menunggu saat dunia terancam untuk bangkit. Kau tidak hanya murid seorang resi, atau penjaga desa kecil, kau adalah penghubung dua dunia. Suara itu membuat tubuhnya bergetar, seakan ada pintu dalam dirinya yang terbuka, memperlihatkan bayangan leluhur bersayap cahaya yang berperang di medan langit.